Yang saya tanyakan masalah mandi besar. Kami dari kecil sampai dewasa, mandi besar itu memakai sabun sama sampo. Saya mendengar dari Ustadz bahwa mandi besar itu tidak boleh pakai sabun sama sampo. Boleh kalau baunya itu bisa hilang. Yang kedua, bagaimana orang rambutnya gondrong, banyak gusiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mandi besar itu meratakan air, mengalirkan air ke seluruh tubuh yang dohir, ke seluruh tubuh. Jadi dikelucur seluruh tubuh sampai, maaf, jongkok. Yang kamu basuh waktu istinja juga harus dibersihkan dengan air, diratakan dengan air. Kemudian, maaf, kemaluan perempuan juga dibersihkan, diratakan, disiram air. Ya, kuping, nah ini juga dibersihkan. Ya, jangan digerojok. Ya, ya ini diairi air. Ya, disempurnakan dengan kumur dan istinsyak. Karena di sini ada yang bohir, ada yang batin. Nah ini harus masuk air. Ya. Ketika belum sempurna mandinya, maka haram sholat, haram tawaf, haram baca Quran, haram megang Quran, haram membawa Quran. Megang Quran itu bukan hanya Qurannya saja, kulitnya juga, bahkan lemarinya. Jadi di masjid itu ada lemari Quran kan, nggak punya wudhu megang, nggak boleh. Itu termasuk wadah untuk Al-Quran. Sunduk itu namanya, wadah yang disediakan untuk Al-Quran, nggak boleh dipegang, kacanya nggak boleh. Kalau semenjak ada Al-Qurannya, kecuali Qurannya sudah dikeluarkan dari situ. Nah, tasnya Quran khusus nggak boleh dipegang itu. Kalau semenjak ada Al-Qurannya ada di dalam, ini bahaya. Nah, bahaya. Pakai sabun gimana? Dengarkan baik-baik. Yang nggak boleh itu begini loh. Air digerocok sama sabun sampai nama airnya hilang, dibuat mandi. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah rata semuanya kemudian sabunan tidak apa-apa, atau sabunan kemudian disiram, ya, nah sekiranya luntur itu sabunnya, ya sudah hilang, kemudian digerocok di semua tubuh, nggak ada masalah. Baunya masih wangi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu air sabun. Tahu air sabun enggak? Air yang dicampur sama sabun. Nah ini akhirnya jadi mukholat, air yang bercampur, air bercampur yang dengan sesuatu yang suci itu tidak bisa dibuat bersuci kalau memang perubahannya banyak. Ini air nih, ini air nih, dicampur sama teh sampai merah, namanya sudah berubah, bukan air lagi, teh. Paham ya? Tapi kalau sedikit beningnya itu hilang, tapi tetap ini bukan teh, ini masih air, ini bisa dipakai. Lah kalau kamu campur dengan sabun sampai montok semuanya ada di sini, ya air sabun, teh wis airnya ini. Paham ya? Ini dibuat mandi itu tidak boleh. Paham ya? Karena itu kalau pakai sampo, pakai sabun, ratakan dulu air ke seluruh tubuh, baru nanti sampoan, tidak ada masalah. Itu akan lebih bagus ya. Kemudian gimana kalau gosik, ketombe? Kalau memang tebel dan bisa menghalangi masuknya air, dibersihkan dulu. Paham ya? Dibersihkan dulu. Kalau memang itu hanya digosok sudah hilang, tidak ada masalah hilang. Kita juga punya bolot sebetulnya, ya ada. Nah, tapi itu tidak menghalangi masuknya air ke pori-pori, ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, jadi kalau hanya sekedar sedikit itu nggak ada masalah. Itu nggak mencegah masuknya air. Rambut panjang, rambut pendek harus semuanya dibasuh.
Enggak apa-apa sebetulnya. Yang penting jangan was-was, disiram aja. Air itu masuk ke celah manapun, kecuali ada sesuatu yang menghalangi. Kecuali kalau maaf, rambutnya nggak dimandikan selama 20 tahun, gindal gitu, ya mau tidak mau. Tapi kalau dia rawat itu masuk, disiram itu masuk. Tinggal digosok, itu aja mungkin ya.